Hai, perkenalkan nama saya Evi Gita Tampu-Bolon. Di sini saya akan menjelaskan mini riset saya tentang pendidikan moral dalam dunia pendidikan. Di era modern seperti sekarang ini, kerusakan moral sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan, dan itu terjadi pada berbagai usia, baik itu anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, telah terkena penyakit seperti ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan canggih, teknologi yang semakin canggih inilah memberikan banyak dampak negatif dan positif bagi kehidupan bangsa kita. Permasalahan moral di Indonesia semakin hari semakin bertambah, baik dari segi kualitas atau dari segi lainnya. Berbagai upaya yang telah dilakukan terus-menerus oleh pemerintah untuk memberantas atau mengurangi kasus-kasus moral yang terjadi di negara kita ini. Terus, dibuatnya undang-undang yang mengatur masalah kehidupan manusia, namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Adanya lembaga-lembaga negara yang menangani atau mengatur kasus-kasus tersebut ternyata belum bisa menjadi senjata yang mampu membinasakan kasus-kasus moral di negeri kita ini. Upaya lain yang bisa ditempuh diantaranya melakukan gerakan besar-besaran yang melibatkan banyak elemen masyarakat, banyak yang tergabung dalam partai-partai politik, organisasi massa, lembaga-lembaga masyarakat, ataupun perkumpulan-perkumpulan lainnya. Untuk memberantas berbagai kasus moral yang tumbuh dan berkembang pesat dan menjadi ancaman yang menakutkan bagi negara kita ini, dapat dilakukan dan digerakkan oleh kepemimpinan yang berisi dan berwibawa. Semangat dan jiwa yang bersih dapat menjadi pemicu dalam melakukan gerakan pemberantasan berbagai kasus-kasus moral tersebut. Alternatif lain yang dapat ditempuh yaitu melakukan pendidikan secara formal, informal, ataupun non-formal. Misalnya dengan menerapkan pembelajaran moral dalam dunia pendidikan. Dengan upaya inilah, barangkali berbagai kasus moral yang terjadi di negara kita ini dapat diminimalis meski membutuhkan waktu yang panjang. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, bahwa alternatif lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi berbagai kasus moral sekarang ini, maka pembelajaran moral dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting untuk menata kepribadian diri seseorang melalui nilai-nilai moral yang diajarkan dalam pembelajaran moral di dunia pendidikan, agar tidak melakukan hal yang dapat merusak moral dari diri seorang hingga menjadi pribadi yang baik. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan olehnya. Moral adalah sesuatu yang abstrak, tidak terwujud, tapi sangat berperan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, pendidikan moral adalah usaha nyata dalam bentuk moralitas anak didik menjadi generasi bangsa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermoral. Pendidikan moral sangat perlu bagi manusia, karena melalui pendidikan, perkembangan moral diharapkan mampu berjalan dengan baik, serasi, dan sesuai dengan norma demi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pendidikan moral telah ada dalam sejak jenjang pendidikan. Di sekolah dasar, perkembangan pendidikan moral tidak pernah beranjak dari nilai-nilai luhur yang ada dalam tatanan moral bangsa Indonesia yang terpapar jelas dalam Pancasila sebagai dasar negara. Pendidikan moral bertujuan sangat mulia, yaitu untuk membentuk anak negeri sebagai individu yang beragama, memiliki rasa kemanusiaan atau tenggang rasa, demi persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah untuk kerakyatan serta keadilan yang hakiki. Pelaksanaan pendidikan moral yang efektif dalam dunia pendidikan. Agar dalam pendidikan moral dapat berjalan dengan proses pelaksanaan efektif, maka terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pada seseorang pendidik, seharusnya cara penyampaiannya pun harus bermoral juga, di mana seseorang pendidik mulai dari SD sampai
PT harus memiliki moralitas yang terdapat dijadikan teladan oleh peserta didiknya. Seorang pendidik harus memiliki akhlak mulia, jujur, bertakwa, tidak curang, tidak memaksakan kehendak, santun, disiplin, dan tidak pelin-pelan. Berlaku adil di dalam kelas, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan moral dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat integrated, yaitu dengan melibatkan seluruh disiplin ilmu pengetahuan, serta harus didukung oleh kemauan, kerjasama yang kompak, dan usaha yang sungguh-sungguh dari keluarga, rumah tangga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, yang turut bertanggung jawab terutama mengenai aspek efektifnya melalui mata pelajaran yang diajarkan, dan contoh teladan dalam tingkah laku serta perbuatan-perbuatan. Namun, sesungguhnya pengendali moral yang paling penting adalah nilai agama yang telah ditanamkan dalam diri individu sejak kecil. Karena sebenarnya kerusakan-kerusakan yang terjadi saat ini bukan karena kegagalan agama dalam membangun masyarakat yang bermoral, melainkan kegagalan umat memahami pesan moral agama dan kegagalan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, demi menyelamatkan generasi yang akan datang, perlunya penanaman nilai agama yang lebih efektif. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan yaitu pendidikan moral memang sangat diharapkan perbaikannya, apalagi dalam dunia pendidikan agar seluruh komponen dalam masyarakat, terutama pada dunia pendidikan, menjadi lebih baik dan dapat mencetak generasi muda yang lebih bermoral. Semua itu tidak akan terwujud tanpa partisipasi dari pembentukan moral oleh lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, serta pengendali moral dari agama. Sekian dari penjelasan mini riset saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rekayasa ide saya dengan judul Meningkatkan Bakat Minat Anak di Masa Pandemi COVID-19. Di masa pandemi saat ini, tentu orang tua semakin dekat dengan sang anak selama di rumah melalui aktivitas belajar online dari rumah. Membuat orang tua terjun langsung melakukan aktivitas belajar bersama anak, mulai dari berdiskusi bersama, membantu tugas sampai beralih peran menjadi guru bagi anak, tentunya menjadikan orang tua lebih mengenali minat dan bakat anak pada jenis pelajaran tertentu. Mengetahui potensi anak tentunya merupakan hal penting bagi orang tua. Dengan mengidentifikasikan minat, bakat, dan kemampuan, anak dapat diarahkan dan berkembang sesuai dengan optimal, sesuai kapabilitasnya. Menggali potensi anak juga penting bagi orang tua, karena kecerdasan anak tidak hanya diukur dari nilai intelijensi atau IQ saja, tetapi minat dan bakat juga mampu mengantarkan anak kepada prestasi yang membanggakan. Cara mengembangkan bakat anak sejak dini. Yang pertama yaitu memberikan stimulus yang positif. Tahap pertama ini bisa dibilang penting untuk menilai tingkat antusias anak. Contohnya, si anak sudah diketahui memiliki bakat yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Jika begitu, stimulasi si anak dengan banyak kegiatan serta hobi yang melibatkan gerakan fisik. Contohnya kegiatan olahraga, outbound, dan hiking bisa jadi outlet untuk melihat bagaimana anak bereaksi. Dari bakat yang belum jelas ini, Anda bisa melihat kemana minat dan fokus si anak akan bergerak. Untuk anak yang memiliki bakat pada segi kreativitas dan seni, Anda bisa arahkan ke banyak tempat. Contoh, mencoba memasak bersama dan mencoba resep, mencoba menonton pentas, parade, ataupun ikut lomba menggambar. Dari semua ini, tentu Anda akan melihat bagaimana stimulus ini bisa mengacu anak untuk mencoba hal-hal baru sebagai bentuk perwujudan bakat mereka. Yang kedua yaitu melakukan observasi dan mengarahkan. Dari interaksi dengan banyak stimulus tadi, Anda selanjutnya tinggal mengawasi. Dalam hal ini, Anda berusaha memantau dan melihat apakah si anak mulai mengembangkan minat pada hal tertentu. Bakat yang sudah ditemukan hanya bisa berkembang jika anak menemukan minat yang berhubungan dengan bakat tersebut.
Contohnya, stimulasi melihat orang-orang bermain bola di lapangan secara langsung, si anak jadi ingin ikut mencoba bermain bola juga. Beberapa anak bisa saja ada yang merasa bosan dan tidak cocok setelah mencobanya. Dari sini, Anda bertugas untuk mengarahkan. Jangan sampai emosi sesaat ini menghalangi si anak benar-benar menikmati bakat dan minatnya. Selanjutnya yaitu perhatikan tingkat kecerdasan si kecil. Setelah mengobservasi dan melakukan arahan yang baik, tentu saja Anda bisa melihat bagaimana tingkat kecerdasan si anak dalam melakukan kegiatan bakatnya tersebut. Tidak ada anak yang tidak cerdas, asalkan mendapatkan arahan yang baik dan dukungan. Semua anak bisa menjadi brilian. Dari observasi kecerdasan ini, Anda bisa mulai fokus memberikan dukungan untuk pengembangannya. Hal seperti melatih sosial anak di acara-acara kumpul, membantu anak dengan makanan untuk membantu tubuh dan juga kemampuan penglihatannya agar bisa tetap menjalankan bakat dan minatnya tersebut. Yang selanjutnya yaitu pastikan beri ruang eksplorasi. Jika Anda ingin anak berkembang baik, jangan sampai apa yang Anda siapkan untuk mengarahkan bakatnya menjadi rantai yang membatasi si anak. Kemampuan bakat yang baik sebaiknya diberikan ruangan lebih agar bisa dikembangkan secara bebas untuk si anak. Anda dalam hal ini hanya menjadi dinding pembatas saja agar eksplorasi si anak tidak mengarah ke jalan yang buruk. Pembatasan ini tentu jangan dibuat berdasarkan keinginan Anda, tapi lebih pada keinginan si kecil. Melalui dukungan yang pas, Anda bahkan bisa menggunakan kemauan dan cara mengetahui bakat dan minat diri sendiri untuk si anak. Hal ini tentu akan berpengaruh positif pada perkembangan bakatnya. Saat berkembang dengan kemauan sendiri ini, si anak mungkin akan tersandung ataupun menemukan kegagalan. Tetapi, hal ini bisa jadi pelajaran tersendiri yang baik bagi si kecil untuk bisa menilai diri. Tentu sebagai orang tua, tugas Anda saat si anak sedang jatuh adalah mendukung dan mendorongnya kembali berdiri. Banyak orang memberi arahan untuk mencegah si anak tidak gagal. Pembatasan ini tentu tidak memberi ruang eksplorasi yang positif dan membuat anak selalu tergantung pada keputusan Anda dan bukan niatan si anak sendiri. Bentuk arahan ini tidak sehat dan malah membuat si anak bisa kehilangan motivasi dan merasa terkekang. Yang terakhir yaitu dukungan, reward, dan motivasi. Saat mendampingi anak dalam perkembangan bakat dan minatnya, Anda sebagai orang tua harus mampu memberi dukungan positif. Prestasi yang didapatkan anak walaupun kecil perlu diapresiasi. Hal ini bisa menjadi motivasi tersendiri bagi si anak untuk berkembang lebih baik. Untuk memastikan motivasi si anak tinggi dan terarah, dukungan bisa disampaikan dalam bentuk reward. Tentu reward ini bisa bermacam-macam, seperti memberikan hadiah berupa mainan, merayakan dengan makan bersama, ataupun sekedar ucapan selamat. Reward yang diberikan ini lebih baik disesuaikan dengan si anak dan juga tipe prestasi yang mereka dapatkan. Motivasi yang muncul dari reward yang tepat biasanya bisa lebih efektif untuk si anak daripada sekedar memberikan hadiah berupa materi. Memang beberapa anak tentu suka setiap mendapatkan piala lomba, misalnya orang tua memberinya mainan baru. Tapi terkadang bentuk pujian, perhatian, dan waktu kebersamaan bisa jadi reward tersendiri yang membuat si anak mau lebih mengembangkan minatnya. Dukungan, reward, dan pemberian motivasi yang baik bisa jadi cara yang paling aman untuk mengarahkan si anak ke jalan yang benar dalam mengembangkan bakatnya. Bentuk seperti arahan dengan hukuman dan peringatan keras terkadang bisa membentuk kebiasaan negatif. Tapi, bukan berarti hal ini tidak dibutuhkan. Asalkan penggunaannya tepat, arahan pada anak bisa berupa campuran dari reward dan punishment. Tapi ingat, hukuman jangan fisik. Cukup dia beritahu ataupun diperingatkan saja. Simpulan yang dapat diambil yaitu, cara mengetahui bakat anak sejak dini dan pengembangan di atas tentu penting dilakukan secara baik. Cara-cara yang akan dibahas di atas tentu saja masih perlu disesuaikan dengan karakter si anak. Terkadang bakat yang ditemukan tidak sesuai dengan minat si anak.
Bakat yang tidak dikembangkan karena minat anak yang rendah tentu saja sangat disayangkan. Jadi, sebaik mungkin arahkan perhatian Anda agar si anak bisa menikmati proses pengembangan bakatnya menjadi minat. Sekian materi dari saya. Terima kasih.